Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ilmu Langit. Terima kasih, sungguh terima kasih, buat kamu yang sekarang sedang ada di video ini. Mau itu dari hasil scroll panjang malam hari. Mau itu dari rekomendasi YouTube yang kebetulan nongol. Atau mungkin, kamu dikirimin video ini oleh seseorang yang peduli sama kamu. Apapun jalan kamu sampai ke sini. Kami percaya, ini bukan kebetulan. Iya, bukan karena algoritma semata. Tapi bisa jadi, ini adalah jawaban dari doa-doa kamu yang selama ini diam. Doa yang kamu bisikan pelan-pelan dalam hati, sambil nahan tangis. Doa yang kamu kirimkan ke langit, tapi belum kamu temukan jawabannya di bumi. Dan malam ini, atau kapanpun kamu nonton video ini, coba diam sejenak. Rasakan. Bisa jadi, ada sesuatu yang ingin dikatakan semesta padamu. Lewat kisah ini, tahukah kamu bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang kelihatannya biasa aja, enggak banyak omong, enggak suka tampil, enggak pernah marah, walaupun sering disakiti, tapi hidupnya itu kayak punya tameng. Setiap kali ada orang yang jahatin dia, malah yang jahatin yang jatuh. Setiap kali dia dijatuhkan, justru hidupnya naik kelas. Mereka ini bukan orang sakti. Bukan dukun, bukan pesulap, bukan juga orang yang banyak pengikut. Tapi mereka punya satu kebiasaan kecil, yang diam-diam membentengi hidup mereka dari segala arah. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah tahajud. Iya, kamu gak salah dengar. Mereka bangun saat dunia tidur. Mereka sujud ketika langit paling sunyi. Mereka tidak berdoa keras-keras. Tapi setiap doanya menjadi jalan bagi takdir untuk bergerak. Dan di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan. Sesuatu yang sering dianggap kebetulan, tapi terus berulang dari zaman ke zaman. Kenapa orang yang menyakiti ahli tahajud seringkali tumbang dengan cara yang mengerikan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik diamnya ahli tahajud? Apakah ini cuma sugesti, atau memang ada mekanisme langit yang bekerja dengan caranya sendiri? Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin ajak kamu merenung sebentar. Coba ingat, pernahkah kamu melihat seseorang di sekitarmu yang hidupnya terlihat sangat damai? Dia bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan tokoh masyarakat. Tapi wajahnya teduh. Langkahnya mantap. Dan entah kenapa, banyak orang yang gagal ketika berusaha menyakitinya. Misalnya, dia pernah difitnah di tempat kerja. Tapi yang memfitnah, akhirnya ketahuan, dan justru dikeluarkan. Atau dia pernah dijatuhkan di mata keluarga. Tapi akhirnya, justru dia yang dimuliakan kembali, tanpa banyak usaha. Dan yang menarik, dia nggak pernah membalas. Nggak pernah membuka aib. Nggak pernah marah besar. Yang dia lakukan, hanya diam, dan tetap bangun malam. Mungkin kamu pernah ketemu orang seperti ini. Atau, mungkin kamu adalah orang itu. Kalau iya, tetaplah di sini. Karena kamu akan merasa bahwa kamu tidak sendirian. Sekarang mari kita bayangkan sesuatu. Bayangkan, kamu adalah seseorang yang hidupnya terasa berat akhir-akhir ini. Kamu merasa sering diperlakukan tidak adil. Dikhianati. Ditinggalkan. Atau mungkin kamu sedang bertanya-tanya, kenapa orang yang menyakitimu seperti tidak kena hukuman? Kenapa hidup mereka malah terlihat tenang, sementara kamu menderita? Tapi, tunggu dulu. Apa benar mereka tenang? Atau hanya terlihat tenang dari luar? Karena banyak sekali kejadian, di mana orang yang menyakiti hati seseorang yang dekat dengan Allah, pada akhirnya ditarik satu persatu nikmatnya. Entah itu secara perlahan, atau sekaligus. Mereka mulai kehilangan arah. Mulai kehilangan pijakan. Mulai merasa tertekan, gelisah, tanpa tahu kenapa. Dan semua itu bukan karena si korban membalas, tapi karena langit bergerak. Kamu tahu kenapa? Karena orang yang bangun tahajud adalah orang yang sedang masuk ke frekuensi tertinggi antara makhluk dan penciptanya. Dia sedang membuka pintu rahmat yang tidak semua orang tahu kuncinya. Waktu itu adalah waktu yang rahasia, hening, suci, dan sangat dekat. Dan setiap keluhan, setiap air mata,
Setiap harapan yang mereka sampaikan dalam sunyi akan diangkat langsung oleh langit. Makanya jangan heran ketika ada orang yang menyakiti ahli tahajud. Bukan hanya doanya yang sampai, tapi perlindungan semesta pun bekerja. Jadi, video ini bukan tentang menakut-nakuti. Bukan juga tentang menyuruh orang takut sama ahli tahajud. Tapi ini adalah pengingat bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, punya konsekuensi. Terutama, saat kamu menyakiti orang yang setiap malamnya tidak mengeluh pada manusia, tapi mengadu pada Tuhannya. Kalau kamu sampai di menit ini, saya ingin ajak kamu interaksi sedikit. Kamu percaya nggak bahwa doa bisa jadi senjata yang jauh lebih kuat dari serangan langsung? Tulis di kolom komentar ya. Karena banyak banget kisah nyata yang datang dari kalian, dari para penonton ilmu langit, yang ternyata mengalami hal serupa. Ada yang pernah disakiti, lalu balasannya datang dengan cara tak terduga. Ada yang istiqomah tahajud, dan setiap ujian justru membawa keberkahan. Dan mungkin, kamu juga punya kisah itu. Jangan disimpan sendiri. Boleh kamu tulis, boleh kamu kirim. Karena kisahmu bisa jadi kekuatan bagi orang lain yang sedang melemah. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, ingat satu hal. Tahajud bukan tentang menunjukkan diri. Tahajud bukan tentang pamer amalan. Tahajud adalah tentang menyembunyikan hubungan paling rahasia dengan Allah. Dan di dalam hubungan itulah, muncul kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan kebencian. Tidak bisa ditumbangkan dengan hinaan. Dan tidak bisa dihentikan dengan kedengkian. Karena siapapun yang menyakiti ahli tahajud, tanpa sadar sedang menantang sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Gerakan langit. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas 3 hal mengerikan yang sering terjadi pada orang-orang yang menyakiti ahli tahajud. Bukan karena karma, bukan karena kutukan, tapi karena mereka menyentuh wilayah yang seharusnya mereka hormati. Jadi, kalau kamu penasaran seperti apa saja peristiwanya, pastikan kamu tetap di sini. Jangan lupa like dulu videonya, supaya lebih banyak orang tersadar dan belajar. Dan kalau kamu merasa ini penting, kamu bisa share video ini ke orang yang kamu sayang. Atau, ke orang yang kamu rasa perlu diingatkan. Karena siapa tahu, itu adalah bentuk perlindungan kecil, dari doamu yang tak pernah kau sadari, sedang dijawab oleh Allah. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Jaga hati, jaga malam, dan jaga hubunganmu dengan langit. Kita semua tahu, hidup itu nggak selalu mulus. Ada naiknya, ada turunnya. Kadang tenang, kadang goyah. Tapi pernah nggak kamu lihat orang yang tiba-tiba hidupnya berantakan? Yang tadinya sukses, tiba-tiba kehilangan segalanya. Yang awalnya tenang, tiba-tiba dilanda keresahan tanpa sebab. Yang terlihat punya arah hidup, tiba-tiba seperti kehilangan kendali. Banyak yang bilang itu cuma takdir. Tapi kalau ditelusuri, satu hal yang sering jadi pola. Mereka pernah menyakiti seseorang yang diam-diam ternyata adalah ahli tahajud. Dan ingat, yang kita maksud dengan menyakiti di sini bukan hanya fisik. Kadang cuma lewat kata-kata. Kadang dengan niat jahat. Kadang bahkan cuma lewat fitnah kecil, yang dianggap biasa. Tapi saat target dari perlakuan buruk itu ternyata adalah hamba yang bangun setiap malam, bersujud dalam gelap, menangis dalam diam, dan menyebut nama Tuhannya dalam hening. Maka balasannya tidak akan datang dari manusia, tapi dari semesta. Dan inilah 3 hal mengerikan yang sering menghantui. Kehilangan ini bukan kehilangan biasa. Ini adalah kehilangan yang membuatnya merasa, kenapa semuanya terasa kosong? Kenapa semuanya seperti menghilang begitu saja? Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah, ketika dia mencoba memperbaiki semuanya, seolah ada tembok yang selalu menghalangi. Usahanya seperti tidak pernah sampai. Langkahnya seperti selalu salah arah. Doanya seperti tidak menembus langit. Karena apa? Karena mungkin dia sedang diperingatkan. Diperingatkan bahwa yang dia sakiti bukan orang sembarangan. Bukan karena statusnya, tapi karena kedekatannya dengan langit. Yang kedua, kegelisahan tanpa ujung. Ini hal yang lebih sulit dijelaskan. Kalau kehilangan bisa dilihat, tapi kegelisahan itu dirasakan. Dan justru itulah yang paling berat. Banyak orang yang secara kasat mata
hidupnya baik. Mobil ada, rumah megah, jabatan tinggi. Tapi hatinya, seperti dikurung dalam gelap. Dia merasa hampa. Tidur nggak tenang. Pikiran terus berkecamuk. Setiap bangun tidur, bukan rasa syukur yang muncul tapi cemas, takut, gelisah. Padahal dia tidak sedang dalam masalah besar. Semua terlihat baik-baik saja. Tapi hatinya seperti tidak pernah damai. Dan pelan-pelan, kegelisahan itu menjalar. Ke keluarga, ke pekerjaan, ke relasi sosial. Orang-orang mulai menjauh. Kata-katanya tidak lagi didengar. Kehadirannya mulai dianggap beban. Inilah bentuk peringatan paling halus, tapi paling menyiksa. Ketika Allah cabut ketenangan, maka tak ada tempat untuk berlindung. Karena istana pun terasa seperti penjara. Dan orang banyak pun terasa seperti kesepian yang dibungkus ramai. Dan semua ini bisa berawal dari satu hal kecil. Menyakiti seseorang yang doanya tidak pernah terlewat saat langit terbuka. Yang ketiga, jalan hidup yang tersesat. Kalau yang pertama adalah kehilangan. Yang kedua adalah kegelisahan. Maka yang ketiga ini adalah kombinasi yang paling menakutkan. Tersesatnya arah hidup. Banyak orang yang merasa sedang berjalan ke depan. Tapi sebenarnya sedang berputar-putar di tempat. Setiap rencana gagal. Setiap usaha kandas. Setiap hubungan rusak. Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia lemah. Tapi karena dia kehilangan izin untuk berhasil. Inilah yang terjadi pada mereka yang menyakiti orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang setiap malamnya menangis, bukan karena lemah, tapi karena ingin lebih dekat. Orang-orang yang tidak membalas dengan kata-kata, tapi membalas dengan sujud panjang. Orang seperti itu tidak perlu membalas. Karena yang membalas, bukan dirinya. Tapi semesta yang digerakkan oleh cinta Allah. Mungkin kamu bertanya, kenapa bisa sedahsyat itu akibatnya? Jawabannya sederhana. Karena ketika kamu menyakiti seseorang yang sedang dijaga oleh langit, maka kamu sedang mengundang tabrakan antara niat burukmu dengan pertahanan yang bukan berasal dari dunia ini. Ahli tahajud bukan orang suci. Mereka bukan orang tanpa dosa. Tapi mereka adalah orang yang memilih bangkit. Di saat yang lain memilih tidur. Mereka adalah orang yang memilih berdoa. Di saat yang lain memilih mengeluh. Dan dalam setiap sujudnya, mereka menyebut nama-nama yang menyakitinya. Bukan untuk dilaknat, tapi untuk diserahkan pada keadilan Allah. Dan keadilan itu selalu datang. Cepat atau lambat. Pelan atau keras. Dan ketika datang, tak ada tempat untuk sembunyi. Sekarang coba kamu bayangkan. Bagaimana kalau selama ini, hidupmu terasa berat? Karena tanpa sadar kamu pernah menyakiti orang seperti ini? Apa kamu pernah bicara buruk di belakang orang yang gak pernah membalas? Apa kamu pernah menjatuhkan seseorang yang justru sabar luar biasa? Apa kamu pernah meremehkan seseorang yang ternyata diam-diam adalah kekasih langit? Kalau iya, mungkin sekarang saatnya minta maaf. Kalau tidak bisa langsung, setidaknya minta maaf pada langit. Bangun malam. Minta ampun. Perbaiki arah. Karena tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkanmu. Kalau kamu sedang melawan kekuatan yang datang dari tempat paling tinggi, sujud di sepertiga malam. Dan untuk kamu yang merasa sedang disakiti, sedang dilukai, sedang diuji, tapi kamu tetap memilih diam dan bangun malam, tetaplah seperti itu. Jangan khawatir. Semesta sedang mencatat semuanya. Dan satu hari nanti, kamu akan melihat satu persatu keadilan itu datang. Bukan lewat tanganmu, tapi lewat tangan takdir yang jauh lebih kuat. Sebelum kita tutup bagian ini, coba tulis di kolom komentar. Mana dari 3 hal tadi yang pernah kamu lihat atau alami? Kehilangan tanpa sebab? Kegelisahan tak berujung? Atau jalan hidup yang terus tersesat? Atau, mungkin kamu pernah menyaksikan seseorang mengalami semua itu. Lalu kamu baru sadar. Ternyata dulu dia pernah menyakiti seseorang yang sangat tenang. Dan ternyata orang itu adalah ahli tahajud. Kita akan lanjut ke bagian terakhir, di mana kita bahas lebih dalam soal bagaimana semesta bisa bergerak dalam diam.
Dan bagaimana ahli tahajud membalas bukan dengan tangan, tapi dengan ketundukan. Pastikan kamu tonton sampai akhir. Like dan subscribe sekarang juga. Biar kamu gak ketinggalan bagian yang paling menyentuh. Sampai jumpa di bagian ketiga. Jaga hatimu. Jaga malammu. Dan jangan pernah remehkan kekuatan seseorang yang dekat dengan langit. Sahabat langit. Kita sudah bahas banyak hal dari 2 bagian sebelumnya. Mulai dari bagaimana orang yang menyakiti ahli tahajud bisa mengalami kehilangan besar. Kegelisahan tanpa henti, hingga hidupnya terasa seperti tersesat tanpa arah. Nah sekarang, kita akan bahas hal yang lebih dalam. Lebih rahasia. Lebih menyentuh. Yakni bagaimana sebenarnya semesta bergerak. Saat seorang ahli tahajud menyebut namamu dalam sujudnya. Bukan untuk didoakan kebaikan. Tapi sebagai bentuk pengaduan. Tentang luka yang kamu beri. Tentang air mata yang kamu sebabkan. Tentang fitnah yang kamu sebar diam-diam. Yang kemudian dia balas. Dengan doa dalam sepertiga malam. Dan percaya atau tidak, di saat itulah takdir mulai mengubah arah. Tahajud itu sunyi, tapi tidak sembarangan. Mungkin kamu bertanya, emang sehebat itu ya tahajud? Jawabannya, bukan tentang hebatnya tahajud. Tapi tentang siapa yang disapa oleh tahajud itu. Saat orang lain tidur lelap, ada segelintir orang yang rela bangun, mengambil air wudhu dalam dinginnya malam, dan bersujud. Bukan karena ingin dilihat, tapi karena ingin didengar. Dan ketika seseorang bersujud dalam sunyi, maka ia tidak sedang sendirian. Ia sedang berada dalam ruang yang paling dekat dengan Allah. Bahkan saat ia berbisik, langit pun berguncang. Bukan karena suaranya, tapi karena ketulusannya. Maka ketika seseorang yang sudah kau sakiti menyebut namamu dalam tangisnya, di saat langit sedang terbuka, maka bersiaplah, karena semesta akan mencatat luka itu, dan mengembalikannya padamu, persis seperti bentuknya. Balasan itu tidak selalu datang cepat, tapi pasti. Ada yang bilang, "Ah, aku udah nyakitin dia bertahun-tahun lalu. Tapi hidupku masih aman-aman aja. Rezeki lancar, semua tenang-tenang aja." Nah, justru itu, kadang semesta menunda. Bukan karena lupa, tapi karena ingin balasannya terasa lebih tepat. Seperti hutang yang ditagih setelah kamu merasa sudah aman. Tiba-tiba datang tagihan yang tidak bisa kamu tolak. Balasan itu kadang tidak datang langsung dalam bentuk petir atau musibah besar. Kadang datang dalam bentuk halus. Rezeki jadi serat. Anak jadi keras kepala. Hubungan jadi renggang. Doa jadi tidak menembus. Atau lebih mengerikan lagi, kamu tidak lagi merasa bersalah. Kamu merasa semua baik-baik saja. Padahal sebenarnya langit sedang menutup jalanmu perlahan-lahan. Kenapa semesta membela ahli tahajud? Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan. Kenapa mereka bisa diistimewakan? Jawabannya bukan karena mereka suci. Bukan karena mereka tanpa dosa. Tapi karena mereka punya satu hal yang jarang dimiliki manusia lain. Keterhubungan dengan Allah dalam sunyi. Mereka tidak membalas dengan dendam. Tidak menumpahkan amarah di media sosial. Tidak melawan dengan cara kasar. Tapi mereka memilih cara yang jauh lebih dalam. Mengadu di sepertiga malam. Menyerahkan semua pada langit. Bukan untuk membalas, tapi untuk melepaskan. Dan saat seseorang menyerahkan semuanya pada Allah, tanpa berharap apapun, tanpa menyimpan amarah, maka Allah lah yang akan turun tangan. Karena Allah tahu, orang-orang seperti ini tidak perlu dibela oleh manusia. Cukup langit yang bergerak, dan semuanya akan menjadi terang. Cerita dari dunia nyata, ketika balasan datang dalam sunyi. Mari kita ambil contoh nyata. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Rina. Ia seorang istri yang sabar, pendiam, dan selalu menjaga ibadah malam. Setiap malam ia tahajud, bahkan ketika rumahnya penuh konflik. Suaminya, marah-marah, kasar, sering menyakiti. Secara fisik maupun mental. Tapi Rina tidak melawan. Ia tidak pernah membalas dengan hinaan.
Yang ia lakukan hanyalah menangis dalam sujud dan menyebut nama suaminya. Bukan untuk dihukum, tapi untuk dimohonkan hidayah. Hari demi hari berlalu, dan sang suami semakin menjadi-jadi. Sampai suatu malam, sang suami mimpi buruk, mimpi tentang seseorang bersujud dalam cahaya yang sangat terang. Lalu berkata, "Jangan lagi kau sakiti hambaku." Tak lama setelah itu, hidupnya mulai berubah. Perusahaan bangkrut, kesehatan menurun, kehilangan arah. Dan saat ia mulai menyadari semuanya, ia melihat istrinya masih di sana, masih bangun malam, masih menyebut namanya. Tapi kali ini, ia menangis sambil berkata, "Ya Allah, berikan dia petunjuk." Itulah kekuatan doa seorang ahli tahajud. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka jalan kebenaran. Meskipun lewat jalan yang menyakitkan. Kalau kamu pernah menyakiti, harus gimana? Pertama, jangan panik. Tapi juga jangan meremehkan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah minta ampun sama Allah. Buka malam-malammu. Bangun. Ambil wudhu. Lalu katakan dari hati yang paling dalam bahwa kamu menyesal. Langkah kedua, kalau memungkinkan, minta maaf pada orang yang kamu sakiti. Kalau tidak bisa secara langsung, doakan dia dengan tulus. Doakan agar semua luka yang pernah kamu berikan diganti dengan kebaikan berlipat untuknya. Langkah ketiga, jadilah kamu juga ahli tahajud. Kalau kamu ingin langit membelamu, maka kamu juga harus mulai datang ke langit di waktu yang jarang disentuh manusia. Karena satu-satunya cara agar kamu tidak tenggelam oleh doa seseorang adalah dengan menjadi orang yang doanya juga menembus langit. Untuk para ahli tahajud, jangan berhenti. Dan buat kamu yang selama ini diam, yang memilih sabar, yang bangun malam meski tubuh lelah, jangan berhenti. Karena setiap tetes air wudhu yang kamu cipratkan saat dunia tidur, itu adalah bentuk keberanian yang tidak dimiliki banyak orang. Dan setiap kali kamu bersujud dalam gelap, ada cahaya yang menyelimutimu. Cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia, tapi menjadi perisai di langit. Mungkin kamu pernah sakit hati. Mungkin kamu pernah difitnah. Mungkin kamu sedang disalahpahami. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Langit bersamamu. Dan ketika waktunya tiba, orang-orang akan menyaksikan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Sebelum kita akhiri, coba kamu tulis di kolom komentar. Sudah berapa lama kamu menjaga tahajudmu? Dan, pernahkah kamu menyebut seseorang dalam sujud malammu? Kalau iya, biar kita semua belajar untuk saling jaga, bukan saling menjatuhkan. Dan kalau kamu merasa hidupmu sedang berat, coba lihat ke dalam. Mungkin ada luka yang belum kamu obati. Mungkin ada hati yang harus kamu minta maaf. Dan mungkin, malammu harus mulai kamu buka lagi. Untuk bersujud dalam diam. Terakhir, ingat baik-baik. Orang yang menyakiti ahli tahajud mungkin terlihat tenang di luar. Tapi dalam diam, hidupnya sedang dikikis perlahan oleh keadilan langit. Dan bagi kamu yang memilih jalan sujud, meski tubuhmu letih dan hatimu perih, kemenanganmu bukan soal balas dendam, tapi tentang bagaimana Allah mengangkatmu di waktu yang tak pernah kau duga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu yang sedang butuh kekuatan. Dan mari kita jaga malam-malam kita. Karena bisa jadi, di sanalah takdirmu sedang ditulis ulang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap sujud, dan tetap percaya bahwa malam-malammu tidak pernah sia-sia.